Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 2, ayat 14-15. Tertulis demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah robot ikan kecil yang diciptakan atau dibentuk oleh para ilmuwan di sebuah lembaga bernama EPFL yang berlokasi di Jenewa, Swiss. Mereka menciptakan robot ikan kecil ini dengan wujud kelihatan seperti ikan, bergerak dan mengibaskan ekor persis seperti ikan asli, dengan suatu tujuan agar robot ikan ini menuntun ikan-ikan yang asli, yaitu yang berjenis zebrafish, supaya ikan-ikan yang asli itu tidak berenang menuju ke arah yang dapat mematikan mereka. Yang luar biasanya adalah kawanan ikan asli dapat menerima robot ikan ini dan kemudian mengikuti robot tersebut, menjadikan robot itu sebagai pemimpin yang mengubah arah berenang seluruh kawanan. Jauh melebihi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan menciptakan robot ikan, Allah menjadikan dirinya sebagai manusia dan masuk dalam kehidupan umat manusia dengan satu tujuan untuk membawa semua manusia kepada keselamatan dan agar setiap orang yang mengikuti dia tidak mengalami maut selama-lamanya. Dalam Ibrani 2 ayat 14-15 ini dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia agar bisa masuk ke tengah-tengah umat manusia. Dia hidup, dia makan, dia bisa mengalami kelelahan, dia bisa mengalami kehausan sama seperti manusia. Dan dia juga dapat mengalami kematian secara jasmani. Tapi kematiannya bukanlah kematian untuk selama-lamanya, karena dia adalah Allah yang tidak berdosa dan manusia yang tidak berdosa, sehingga maut tidak dapat menahan dia. Tetapi maut justru dikalahkan olehnya, sehingga oleh kemenangannya setiap orang yang percaya kepadanya dapat ikut mengalami kemenangan atas maut dan mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal yang dijanjikan olehnya. Ada banyak orang yang tidak mengerti mengapa Allah mau menjadi manusia. Tapi ayat ini menjelaskan penyebabnya, mengapa Allah membiarkan dirinya menjadi sama dengan kita. Tujuan dari Allah, Sang Pencipta, dimotivasi oleh kasih-Nya yang besar, sehingga dia rela untuk menjadi sama dengan kita, dengan satu tujuan untuk mengorbankan nyawanya, agar kita semua
dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan kebangkitannya memberikan kita kemenangan, sehingga kita pun akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah Allah sendiri yang telah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengar renungan saat ini, tapi belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk buka hati dan percaya kepadanya, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi semua orang dan membawa kami yang percaya masuk dalam kehidupan yang kekal. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan setialah kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau mau menjadi sama dengan kami untuk memberikan kami tuntunan, memberikan kami kemenangan, dan membebaskan kami dari kuasa maut, kuasa iblis, serta memberikan kepada kami kehidupan kekal, keselamatan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, keselamatan yang Tuhan berikan. Pimpin kami selalu untuk hidup menuruti akan firman-Mu dan mengasihi Engkau senantiasa sepanjang umur hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang ditimpa bencana alam di Sumatera Utara, di Sibolga, Tapanuli dan sekitarnya, agar Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan dan perlindungan serta pemulihan yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.